Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Tiffany Maulida, NIM 86021785 dari UT Semarang. Hari ini saya akan melakukan praktikum sifat-sifat cahaya, yaitu percobaan pemantulan cahaya. Tujuan dari praktikum ini antara lain yaitu: 1. Menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Yang keempat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang kelima, menentukan fokus cermin cembung. Alat-alat yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah cermin datar, cermin cekung, cermin cembung, busur derajat, senter, laser, kemudian lilin, kertas putih, kemudian celah cahaya. Di sini saya menggunakan sisir dan ada penggaris. Percobaan yang pertama, saya akan melakukan pemantulan cahaya pada cermin datar. Posisikan cermin datar seperti gambar ini. Ada cermin, ada celah cahaya, dan senter. Kemudian, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang lalu dipantulkan sudut datang sama dengan sudut pantul. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besar pada garis normal. Kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Percobaan yang kedua, saya akan membuktikan bunyi hukum Snellius. Dapat dilihat ketika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Agar lebih jelas, di sini saya akan mengganti senter menggunakan laser. Di sini, jika sudut datang besarnya 60 derajat, maka sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Jika sudut datang 90 derajat, maka sudut pantul juga 90 derajat. Jika sudut datang 30 derajat, maka sudut pantul juga 30 derajat. Percobaan yang ketiga, saya akan melakukan percobaan sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, posisikan benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar. Lalu saya akan mengamati bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian saya akan mencatat sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Saat saya meletakkan benda di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah sama besar, tegak, dan maya. Saat saya menggeser benda, bayangan juga mengikuti benda aslinya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung.
Ketika cermin cembung didekatkan pada lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Dapat dilihat pada layar putih cahayanya menyebar. Lalu ketika cermin cembung dijauhkan, cahayanya menyebar makin luas. Kesimpulannya, sifat bayangan pada cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan yang ketiga, saya akan melakukan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Ketika cermin cekung didekatkan pada lilin, dapat dilihat cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Pada saat cermin dijauhkan, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu pada saat cermin di tengah-tengah, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada cermin cekung. Untuk pengukuran pertama, jarak bayangan dengan lilin adalah 10 cm. Sedangkan jarak lilin dengan cermin adalah 5 cm. Pada pengukuran kedua, jarak bayangan dengan lilin saya akan jauhkan sedikit, adalah 12 cm. Kemudian jarak lilin dengan cermin adalah 6 cm. Selanjutnya, saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat pada layar. Lalu saya akan ukur berapa sentimeter jarak sampai tidak terlihat adanya bayangan pada layar. Saya akan menjauhkan cermin sampai bayangan tidak terlihat pada layar. Di sini jaraknya adalah 20 cm. Tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih. 22 cm juga tidak ada bayangan yang terbentuk pada layar putih. Jadi semakin jarak jauhnya cermin pada lilin, maka tidak ada bayangan yang tampak pada layar putih.